AM 675 kHz Siar Tauhid Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat pendengar radio Syarta dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali. InsyaAllah ta'ala kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda secara langsung kajian dari pembahasan tema Ramadan Momentum Pembersihan Hati dan Jiwa, yang merupakan pembahasan dari kitab Ashrul Qawaid fi Tazkiyatun Nafs karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, bersama guru kita Al-Ustaz Sahal Abu Abdillah hafizahullah ta'ala. Dan alhamdulillah Al-Ustaz Sahal Abu Abdillah hafizahullah ta'ala telah hadir di studio Radio Syarta untuk melanjutkan kajian ini. Baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kita dengarkan bersama lanjutan dari kajian ini. Kepada Al-Ustaz Sahal Abu Abdillah hafizahullah ta'ala kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, pendengar radio Syar Tauhid dimanapun berada rahimani wa rahimakumullah, kembali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan, memberikan kesempatan untuk sama-sama kita membekali diri dengan ilmu agama. Kita jadikan momentum bulan Ramadan ini sebagai ajang untuk membersihkan hati dan jiwanya kita. Begitu penting dan besar pengaruh dari hati dan jiwa yang bersih tersebut untuk kebahagiaan hidup seorang hamba dalam kehidupan dunia dan akhiratnya kelak. Alhamdulillah, telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu 3 jenis hati yang hendaknya setiap muslim dan muslimah betul-betul mencermati ketiga pembagian tersebut agar kemudian dia bisa mengetahui posisi dan keadaan hatinya itu termasuk dari bagian yang mana. Apakah termasuk dari bagian qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat, ya, hati yang selalu tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, hati yang senantiasa tunduk dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati yang jauh dari perkara-perkara syahwat dan syubhat. Dan inilah yang akan memberikan kemanfaatan pada diri seorang hamba. Ataukah hatinya kita termasuk dari golongan yang kedua, yaitu qalbun marid, hati yang berpenyakit, ya, ditandai dengan apa? Sering dia lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalai, tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala.
ada yang mengajaknya dalam kebaikan, dia ikut. Giliran di kesempatan yang lain ada yang mengajak dia dalam kemaksiatan, dia pun ikut. Ya. Ataukah hati kita na'udzubillah berada di posisi dan kondisi yang ketiga, yaitu qalbun mayyit, hati yang mati, yang tidak ada kehidupan di dalamnya, tidak memberikan efek hadis-hadis Nabi SAW maupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan kepadanya, naudzubillah. Kemudian pendengar radio Syiar Tauhid yang kami muliakan dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah, dalam upaya pembersihan diri dan hati kita dari noda-noda, maka hendaknya kita mengetahui dulu beberapa perkara penting dalam pembahasan tazkiyatun nafs ini, dalam upaya pembersihan jiwa dan hatinya kita. Yang pertama, ini poin-poin yang penting yang seharusnya kita ketahui. Yang pertama, kata para ulama, anna tazkiyata fadlum minallah wa rahmatun la tahsulu lil abdi illa bimasyiatillah. Subhanallah. Yang pertama nih, ingin mendalami pelajaran tentang tazkiyatun nafs, upaya pembersihan jiwa dan hati, maka ketahui dulu ini nih. Perkara yang pertama, apa yang disebutkan oleh para ulama, anna tazkiyata fadlum minallah wa rahmah, bahwa pensucian jiwa dan hati itu, pembersihan jiwa dan hati itu merupakan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tanamkan kepada dirinya kita. Kita sadarkan dirinya kita bahwa pembersihan jiwa dan hati itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin bagi seorang hamba bisa meraihnya, bisa melakukannya kecuali bimasyiatillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dipahami itu, ya. Bahwa sekali lagi pembersihan jiwa dan hati itu merupakan karunia, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun dari kalangan hamba ini bisa membersihkan hati dan jiwanya kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu secara jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 21. Kata Allah Subhanahu wa taala, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah kepada kalian, kalau bukan karena keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, ma zaka minkum min ahadin abada, sungguh tidak seorang pun dari kalian mampu untuk membersihkan dan mensucikan dirinya. Subhanallah. Jelas sekali ayat ini. Dalam surat An-Nur ayat 21, kita tidak akan mampu untuk membersihkan jiwa dan hatinya kita kecuali dengan keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya pembersihan hati dan jiwa itu merupakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Kemudian disebutkan pula dalam surat An-Nisa ayat 49, kata Allah Subhanahu wa taala, balillahu yuzakki may yasha, bahkan dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan membersihkan, mensucikan diri bagi hamba-hamba yang dikehendakinya. Allah pilih dari kalangan para hambanya. Allah tentukan dari kalangan hamba-hambanya yang kemudian bisa dibersihkan jiwa dan hatinya. Balillah yuzakki may yasha, maka tetapi dialah Allah Subhanahu wa taala
yang akan membersihkan hati dan jiwa kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Itu poin yang pertama yang harus betul-betul kita pahami, bahwa upaya pembersihan jiwa dan hati itu tidak akan terbentuk, tidak akan bisa terwujudkan kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perkara tersebut merupakan karunia, merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian poin yang kedua, ini perkara yang penting harus kita ketahui sebelum masuk dalam pembahasan tazkiyatun nufus. Ini poin-poin yang penting. Kata para ulama, la budda an na'lam anna tazkiyatan nufus an tariqi syara' fala sabila ila tazkiyatin nufus illa min tariqir rusul. Kata mereka, la budda an na'lam, harus kita ketahui, harus kita pahami, anna tazkiyatan nufus an tariqi syara', bahwa upaya pembersihan jiwa dan hati itu harus ditempuh dengan tata cara yang dituntunkan syariat. Untuk membersihkan jiwa dan hatinya kita harus ikut tata cara, aturan yang dibimbingkan oleh syariat, bukan dengan keinginannya kita, bukan dengan inovasinya kita, bukan dengan standar ini yang lebih menenangkan kita. Tidak demikian. Tapi kembalinya, upaya pembersihan jiwa dan hati tersebut kita kembalikan dengan apa-apa yang telah dibimbingkan dalam syariat ini. Fala sabila ila tazkiyatin nufus illa min tariqir rusul. Maka tidak ada jalan dalam upaya membersihkan jiwanya kita kecuali dengan jalan yang telah dibimbingkan para rasul. Subhanallah. Ya, sekali lagi, kalau sudah paham poin yang kedua ini sangat penting sekali, insyaallah taala, sangat besar sekali manfaatnya insyaallah taala. Sekali lagi, poin yang kedua, di dalam upaya pembersihan jiwa dan hatinya kita, itu caranya bukan dengan cara yang asal-asalan yang diciptakan dan dikarang oleh manusia, tapi harus dengan jalan yang dibimbingkan oleh para rasul. Subhanallah. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin, jilid yang kedua halaman 315. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa tazkiyatun nufus as'abu min ilajil abdan wa asyad. Membersihkan jiwa itu lebih sulit dibandingkan mengobati penyakit-penyakit badan. Sakit kepala, ya, sakit jantung, sakit perut, sakit mah yang lainnya, tinggal datang ke dokter yang ahli, insyaallah taala dengan sebabnya sembuh. Ya, banyak bertebaran dokter-dokter yang hebat-hebat dengan izin Allah bisa menyembuhkan penyakit-penyakit badannya kita. Akan tetapi tidak demikian dengan penyakit hati. Upaya untuk pembersihan jiwa ini tidak sembarang orang yang mahir di dalamnya, ya. Tidak segampang kita menemukan para dokter-dokter untuk menyembuhkan penyakit-penyakit badannya kita, ya. Makanya untuk membersihkan jiwa dan hati tersebut merupakan perkara yang sulit. Faman zakka nafsahu birriyadha wal mujahada wal khulwa allati lam yaji bihar rusul fahuwa kal marid alladhi yu'aliju nafsahu bira'yihi. Subhanallah. Ini masih kelanjutan dari ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kata beliau, faman zakka nafsahu birriyadhah wal mujahada wal khulwah allati lam yaji'a bihar rusul fahuwa kal marid alladhi yu'aliju nafsahu bira'yihi. Maka barang siapa yang ingin membersihkan, mensucikan dirinya dengan cara apa? Dia melakukan
ya perkara-perkara yang tidak ada bimbingannya, tidak ada tuntunannya dari para rasul. Dengan cara apa? Bersemedi, ya, stres, ya. Mungkin karena ketika ada pemilihan legislatif, wali kota, ya, ataukah yang lain-lain sebagainya, sudah keluar duitnya banyak, akhirnya nggak terpilih, stres, ya, hatinya guncang, ingin membersihkan jiwanya, hatinya, ingin merasakan ketenangan. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Didatangkanlah orang yang mereka anggap baik, kemudian apa? Diperintahkan untuk mandi kembang. Naudzubillah, ya. Apalagi kalau bercampur di dalamnya kesyirikan. Naudzubillah. Kemudian apa lagi? Disuruh bersemedi, masuk ke tempat yang gelap, kemudian dimatikan semuanya, ya, penerangan, ya, masuk ke sebuah tempat kemudian penerangan semua dimatikan, katanya bersemedi. Atau ke tempat, ke gunung, ke gua, subhanallah, lihat, ya, dalam rangka apa? Katanya untuk mensucikan jiwa dan hatinya. Tidak. Orang-orang yang melakukan demikian ini, kata Imam Ibnul Qayyim, yang berusaha untuk membersihkan jiwa dan hatinya tapi tidak dengan bimbingan para rasul, maka kedudukannya itu seperti orang yang sakit yang ingin mengobati penyakitnya dengan akal pikirannya sendiri, ya. Sakit demam, kayaknya ini obat yang pas nih. Dengan akal pikirannya, bukan diserahkan kepada ahlinya, bukan ditanyakan kepada para dokter yang mumpuni dalam bidangnya, ya. Ingin mengetes, ini obat ini cocok dengan saya. Tidak demikian. Subhanallah. Kemudian kata beliau melanjutkan ucapannya, "Farrusul atibbaul qulub." Maka para rasul itu adalah dokter-dokternya untuk penyakit hati. Itulah para rasul, ya. Kalau penyakit yang menimpa kita adalah penyakit batin yang menyerang hatinya kita, dengki, iri, ya, dan perkara-perkara yang lainnya yang bercokol mengotori hatinya kita, ya. Kalau itu semuanya kita keluhkan, kemudian kita datang ke dokter, niscaya dokter sehebat apapun gak akan mampu untuk memberikan solusinya. Kenapa? Karena solusinya itu ada pada bimbingan Rasul, ya, yang telah dibimbingkan oleh para rasul. Makanya beliau mengatakan farrusul atibbaul qulub. Maka para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala itu mereka adalah para dokter-dokternya penyakit hati itu, ya. Fala sabila ila tazkiyatiha wa salahiha illa min tariqihim wat taslim lahum. Maka tidak ada jalan, tidak ada solusi untuk membersihkan, memperbaiki hati tersebut kecuali dengan cara yang telah dibimbingkan oleh para rasul, dengan cara tunduk dan patuh terhadap apa-apa yang mereka bawa. Subhanallah. Ini subhanallah kalau dipahami akan mudah, ya, akan sangat bermanfaat. Poin yang kedua ini. Jadi kalau nanti ada orang yang mengajak kita untuk membersihkan jiwanya kita, untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan hati, kemudian dia ajak kita dengan melakukan aktivitas-aktivitas ataukah perbuatan-perbuatan yang tidak ada di dalam bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bisa dipastikan bahwa jalan tersebut, cara tersebut adalah cara dan jalan untuk membersihkan hati yang tidak benar, ya, palsu, ya, nggak benar. Sekali lagi, untuk membersihkan jiwa dan hatinya kita, maka perlu kita untuk menjalani apa-apa yang telah dibimbingkan oleh para rasul, ya, khususnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus untuk kita umat Islam, ya, terlebih khusus, ya. Kemudian jamaah sekalian, kalau sudah dipahami dua perkara ini, ya, saya ulangi, yang pertama tadi harus diketahui
bahwasanya pembersihan jiwa dan hati itu merupakan keutamaan, rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mungkin seorang hamba bisa meraihnya, mendapatkannya kecuali dengan kehendak Allah. Kemudian perkara yang kedua, harus kita ketahui bahwa dalam upaya membersihkan jiwa dan hatinya kita itu harus ditempuh dengan cara yang telah dibimbingkan oleh para rasul, bukan seenak hatinya kita. Ya, bukan dengan akal pikirannya kita. Kalau sudah tahu itu, insyaallah taala kita akan masuk ke dalam pembahasan kitab ini, Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, ya, yang berisikan 10 konsep dan kaidah dalam upaya pembersihan jiwa dan hati seseorang. Ya. Kita baca dulu muqaddimah dari kitab ini, pembukaannya. Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini kebiasaan para ulama ketika mengarang kitab-kitab mereka, selalu didahului dengan bismillah. Kenapa? Dalam rangka untuk mengikuti Al-Quranul Karim, kemudian mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah ketika menulis ya ke surat kepada para pembesar-pembesar, para raja-raja, itu beliau selalu mendahulukannya dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, penulisan bismillah di awal kitab itu juga merupakan ya tradisi yang sudah sejak lama dipraktekkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Kata Syekh Abdul Razak, muqaddimatun, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamal mursalin, nabiyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina, Muhammad ibni Abdillah al-Hadi al-Amin. Segala puji bagi Allah, ya, Rabb semesta alam. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi yang termulia, penutup para rasul, Nabi kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata beliau, fan nafsul lati baina jambail insan amruha azim. Jiwa yang berada pada manusia itu perkaranya adalah perkara yang agung, wa sya'nuha kabirun, ya, dan urusannya adalah urusan yang besar. Faqad aqsamallahu azza wa jalla bi adadin min makhluqatihi al-kibar adalla ala azamatihi subhanahu wa ta'ala fi surati Syams, ya. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah bersumpah dengan beberapa makhluk yang besar yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syams, bisa dilihat nantinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakshaha was samai wama banaha. Lihat seterusnya, Allah bersumpah dengan makhluknya yang menunjukkan keutamaan dari makhluk tersebut, yang juga menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsi wadhuhaha, dari ini matahari, demi matahari, berarti menunjukkan mulianya matahari ini, ya, makhluk yang besar dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang tanya, loh Ustadz, kok Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk, kok kita nggak diperbolehkan? Ya jangan tanya, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan apa-apa yang dikehendakinya dari kalangan makhluknya, itu hak Allah Subhanahu wa taala, jangan ditanyakan. Adapun kita sebagai makhluknya, maka diharamkan bagi kita untuk bersumpah dengan makhluknya, diharamkan. Kita hanya mampu dan bisa dan diperbolehkan untuk bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Allah, ya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Akan perbuatan Allah, apa yang dilakukan Allah, Allah enggak ditanya, tapi dialah, kalianlah wahai para hambaku yang akan ditanya dari setiap perbuatan kalian. Lihat nih, Allah bersumpah dengan matahari, bulan, siang, malam, langit.
Kemudian ya setelah menyebutkan ya dari makhluk-makhluk yang besar tersebut, Allah Subhanahu wa taala di ayat yang selanjutnya kemudian apa mengatakan qad aflaha man zakkaha. Subhanallah. Ya, mulai Allah Subhanahu wa taala masuk. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang berupaya untuk membersihkan dan mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi, celaka, binasa orang-orang yang mengotori jiwa dan hatinya. Sekali lagi, setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa makhluknya yang besar, kemudian Allah Subhanahu wa taala masuk menyebutkan ini. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang berupaya untuk terus membersihkan jiwa dan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugi, celaka, binasa orang-orang yang mengotori jiwa dan hatinya. Ya. Kemudian kata beliau, wa qauluhu azza wa jalla, dan firman Allah Rabbul Alamin, qad aflaha man zakkaha, dan firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung orang-orang yang berupaya untuk membersihkan jiwa dan hatinya. Aslu zakah ya ziyada fil khair. Maksud ya asal dari az-zakah, zakat itu apa? Az-ziyada fil khair, tambahan di atas kebaikan. Wal muradu bil ayahuna anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi wa islahiha wa sumuwiha bil istikthar min at-ta'a wal khairat wal ibti'ad anis syurur wa sayyi'at tahaqqaqa falahuhu. Maknanya apa ayat ini? Qad aflaha man zakkaha. Katanya yang diinginkan dengan ayat di sini adalah barang siapa yang berupaya untuk membersihkan dan mensucikan jiwanya, memperbaikinya dengan cara apa? Memperbanyak amalan-amalan ketaatan dan kebaikan, menjauhkan dirinya dari perkara-perkara kejelekan, maka dia akan bisa meraih yang namanya keberuntungan, keberhasilan, kebahagiaan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung ya, sungguh berbahagia orang-orang yang berupaya untuk mensucikan dirinya, membersihkan jiwanya dengan memperbanyak amalan-amalan kebaikan dan menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sebaliknya, wa qad khaba man dassaha, sungguh celaka, binasa orang-orang yang mengotori jiwa dan hatinya tersebut. Ya, dengan apa? Dengan terjatuh dalam kemaksiatan demi kemaksiatan, dalam perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fan nufus asy-syarifah la tardha 'anil asya' illa bi'alaha wa afdaliha wa ahmadiha aqibatan. Maka jiwa yang mulia itu sungguh tidak akan pernah rela dengan sesuatu kecuali yang paling bagusnya. Itu jiwa yang mulia, jiwa yang baik, enggak rela dia kecuali dia meraih yang paling bagusnya, yang paling utamanya ya dari akibatnya. Dia akan ambil yang terbaik dari segala sesuatu. Ya. Berbeda halnya dengan jiwa yang rendah, jiwa yang kotor, ya, selalu ya rela dengan perkara-perkara yang kotor, ya, dengan perkara-perkara yang jelek, ya. Kemudian kata beliau, ya, kata beliau di sini, walamma kanat tazkiyatun nafsi bihadhil ahammiyah wajaba ala kulli muslimin nasihin li nafsihi ayyuna biha inayatan fa'iqatan wa ayyujahida nafsahu fi hayatihi ala tahqiq hadhil ghaya al-hamida liyufliha fi dunya
wa ukhrah wa yan'am bis-sa'adah al-haqiqiyah. Maka ketika permasalahan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa dan hati ini begitu pentingnya, maka wajib bagi setiap muslim yang ingin memperbaiki dirinya, mengharapkan kebaikan pada dirinya, untuk memperhatikan perkara yang satu ini. Dia berupaya untuk mewujudkan perkara ini dalam kehidupannya, dalam rangka untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, untuk bisa merasakan kebahagiaan yang hakiki. Ya. Fa inna li nafsi 'alal muslim haqqan kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Dan sesungguhnya jiwa setiap muslim itu ada haknya masing-masing, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Dan jiwa kamu itu juga memiliki hak terhadap diri kamu. Wa yukhti'u 'ala man yadhunnu anna haqqan nafs yakunu bitasydid 'alaiha wa hirmaniha min huquqiha allati fatarallah subhanahu wa ta'ala nufus ala al-ihtiyaj ilaih. Ya, katanya, maka salah orang-orang yang menyangka bahwa haknya jiwa itu dengan cara kita keras, ekstrim terhadapnya, dengan mengharamkan jiwanya kita dari hak-haknya yang sudah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa jiwa itu memang butuh terhadap perkara tersebut. Ya. Dia bersikap keras terhadap jiwanya, mengharamkan perkara-perkara yang seharusnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang dihalalkan oleh Allah, itu perkara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, akan tetapi dia bersikap keras terhadap jiwanya sehingga dia pun mengharamkan dari perkara-perkara yang tidak seharusnya diharamkan untuk dirinya. Ya, makanya di dalam kitab ini kata beliau akan menyebutkan sekitar 10 kaidah yang penting yang akan membantu seorang muslim dan muslimah untuk membersihkan jiwanya dari kotoran-kotoran, dan insyaallah taala kita akan masuk menyebutkan poin-poin tersebut di pertemuan yang selanjutnya. Wallahu taala alam bisawab. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.